Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan dialog kita masih bersama dengan Mas Andre. Nah, untuk hari ini, kalau misalnya Anda juga mengatakan tadi bahwa prediksinya masih akan cenderung terkoreksi. Sektor perbankan ini sepertinya salah satu penyebab begitu ya untuk indeks kita terkoreksi, Mas, karena memang kita lihat BCA ini turun untuk saat ini. Apakah masih menarik dari sektor perbankan, Mas Andre? Kalau menurut saya memang sektor perbankan sebenarnya masih menarik ya. Jadi kalau kita analisa mungkin dalam 6 bulan yang belakangan kan memang sebenarnya sektor perbankan ini kinerjanya tidak seburuk yang dibayangkan orang-orang ya. Untuk tahun 2021 kan sebenarnya ekspektasi untuk perbankan ini masih cukup tinggi karena kan kita tahu sektor perbankan itu sebenarnya merefleksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi mungkin penurunan sektor bank saat ini berhubungan dengan laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh pada emiten bank dalam mungkin sekitar 7 hari ke depan ya. Jadi mulai besok sudah mulai ada perbankan yang melaporkan kinerja keuangan first quarter. Jadi kelihatannya ini mencerminkan bahwa apakah ekspektasi di first quarter ini sudah sesuai dengan harapan investor atau belum. Kalau melihat angka di bulan Januari dan Februari kan memang sebenarnya dari pertumbuhan pinjaman itu masih agak lemah ya. Satu memang faktor cyclical, biasanya first quarter memang agak weak, kemudian juga dari demand pertumbuhan pinjaman memang di Januari dan Februari ini kan memang agak sedikit melambat karena kita masih dalam pandemi. Cuman kelihatannya di bulan ketiga 2021 ini sebenarnya demand untuk pinjaman sudah mulai meningkat. Satu disebabkan oleh mungkin properti, kemudian juga pertumbuhan dari auto sales. Kita tahu pemerintah banyak mengeluarkan berbagai stimulus terutama di sektor properti dan sektor otomotif. Jadi ekspektasi saya sih memang di bulan ketiga ini ada pick up dari pertumbuhan pinjaman terutama di sektor consumer. Jadi kemudian nanti mungkin di second half ini apabila ekonomi sudah mulai membaik, kelihatannya mungkin dari kontribusi sektor komersial dan corporate bisa bertumbuh. Jadi saya masih optimis terhadap sektor perbankan di tahun 2021. Apa rekomendasi Anda dari sektor perbankan, Mas Andre, hari ini? Sebenarnya kalau kita lihat upside memang mungkin untuk yang long term investor atau medium term, BBCA saya cukup yakin masih bisa bertahan. Mungkin angka sekarang ini lagi terkoreksi, justru ini momentum yang cukup baik ya untuk mengakumulasi saham seperti BBCA. Untuk Bank Mandiri pun juga sebenarnya rata-rata Big Four, BBCA, BBRI, BNI, Mandiri ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi investor untuk mengakumulasi sahamnya. Oke, itu dia beberapa rekomendasi dari sektor perbankan, tapi lebih ke mid long term ya. Nah, kita lihat juga di sini ada yang menarik nih, ada Triputra Agro dengan kode emiten TAPG. Nah, ini juga cukup aktif sekarang. Apakah ini dipengaruhi oleh harga CPO yang memang masih sangat bagus untuk saat ini, Mas Andre? Sebenarnya kalau dari emiten TAPG ini kan baru IPO 2 hari yang lalu ya. Jadi ketika mungkin minggu lalu ya, ketika di IPO memang valuasi dari TAPG ini memang cukup menarik ya apabila dibandingkan dengan peersnya seperti Astra Agro dan London Sumatera. Kemudian juga dari segi age profile memang dari Triputra Agro Persada ini masih cukup muda ya dibandingkan dengan Astra Agro dan London Sumatera. Nah, dengan adanya faktor-faktor tersebut, kemudian CPO yang masih cukup stabil, sebenarnya valuasi masih relatif agak murah. Cuman ini kelihatannya kalau menurut saya lebih ke hype karena kan kalau kita lihat liquidity-nya juga baru membaik 2 hari belakangan. Jadi tapi bisa menjadi salah satu pilihan emiten baru ya untuk di CPO karena jumlah lahan yang cukup luas serta age profile-nya masih muda dibandingin dengan para emiten yang sudah melantai di bursa. Oke, karena mungkin masih hype banget, makanya sekarang masih sangat aktif begitu ya di bursa efek. Nah, kemudian juga ini kita lihat saham farmasi yang waktu awal-awal vaksinasi ini cukup diminati oleh para investor, tapi kemudian sekarang sudah kembali melandai begitu ya. Sebenarnya dari sektor farmasi ini sudah menunjukkan improvement belum, Mas Andre, untuk bisa kembali diakumulasi beli? Sebenarnya kalau kita berbicara valuasi untuk saham farmasi memang sudah terutama yang peralatan kesehatan, kemudian juga produsen vaksin atau misalnya distribusi, sebenarnya valuasi relatif
jauh lebih mahal ya dibandingin dengan mungkin valuasi IHSG sekarang gitu. Jadi kalau saya lihat memang saham-saham tersebut lebih ke saham trading ya untuk dibandingin dengan Oke. saham investasi. Jadi mungkin potensinya nanti kalau ketika vaksin distribution sudah selesai mungkin di akhir tahun 2021, ya saya rasa pasti hype-nya akan berkurang. Jadi menurut saya itu lebih ke saham technical atau saham trading range saja dibandingin dengan saham investasi jangka panjang. Oke, lebih ke trading. Nah, untuk trading Betul. sendiri, apalagi yang menarik mungkin di bulan puasa ini jelang Lebaran begitu, Mas Andre? Untuk saham di bulan puasa ya biasanya sih tidak jauh-jauh dari saham poultry, Ya. kemudian juga saham retailer. Kalau kita lihat kan kemarin saham poultry mungkin minggu lalu sudah naik, kemudian juga saham retailer kemarin dari Ramayana sudah naiknya cukup tinggi juga ya. Kemudian ada beberapa emiten mungkin yang masih ketinggalan seperti MAPI, kemudian mungkin LPPF juga sudah cukup naik. Jadi saya lihat sih mungkin masih ada potensi untuk saham-saham retailer karena kan walaupun Lebaran ini mungkin agak susah untuk keluar, tapi kelihatannya secara mobilitas kan orang sudah mulai berbelanja lagi ya. Jadi sebenarnya ekspektasi untuk peningkatan penjualan ketika masa liburan Lebaran nanti akan meningkat ya. Apalagi di first quarter ini kalau teman-teman sudah keliling mall, mall sudah cukup ramai ya. Jadi dan kalau diperhatikan sendiri kan demand untuk berbelanja sudah mulai muncul lagi ya. Jadi saya rasa masih ada momentum positif untuk saham-saham retailer ya mungkin di bulan Lebaran ini. Nah, itu dia beberapa rekomendasi di bulan puasa ini bagi para trader. Terima kasih Mas Andre untuk informasinya pada pagi hari ini.